Perkenalkan, saya Rustefani Sianipar. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian konservasi pada kegiatan praktikum yang sudah kelompok kami lakukan. Kepada dosen saya yang terhormat, Ibu Insinyur Nursanti Eshut MSI IPN. Saya Rustefani Sianipar dengan NIM D1D023016 dari R002 Metodologi Penelitian Konservasi Tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari komposisi, struktur, dan distribusi tumbuhan dalam suatu ekosistem tertentu. Dalam konteks penelitian konservasi tumbuhan, analisis vegetasi berfungsi sebagai alat utama untuk memahami kondisi komunitas tumbuhan, tingkat keanekaragaman hayati, serta dinamika populasi spesies yang dilindungi atau terancam punah. Analisis vegetasi tidak hanya mencatat keberadaan spesies tumbuhan, tetapi juga mengukur peran ekologis masing-masing spesies dalam suatu komunitas melalui parameter kuantitatif. Informasi ini sangat penting dalam merancang strategis konservasi yang berbasis data ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari analisis vegetasi dalam konservasi tumbuhan. Yang dimana analisis vegetasi dalam penelitian konservasi tumbuhan bertujuan untuk yang pertama itu menganalisis komposisi spesies tumbuhan dalam suatu habitat. Yang kedua, menentukan struktur vegetasi berdasarkan strata tumbuhan yang terdiri dari semai, pancang, tiang, dan pohon. Yang ketiga, menilai dominasi dan peran ekologis suatu spesies dalam komunitas. Yang keempat, mengukur tingkat keanekaragaman dan keseragaman vegetasi. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi kondisi ekosistem sebagai dasar pengelolaan dan konservasi. Yang keenam dan yang terakhir adalah menyediakan data awal untuk pemantauan vegetasi akibat gangguan alam maupun aktivitas manusia. Yang selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai peranan analisis vegetasi dalam penelitian konservasi tumbuhan. Di dalam penelitian konservasi tumbuhan, analisis vegetasi memiliki peranan penting yang sangat strategis. Di antara lain adalah yang pertama, menentukan status kelestarian habitat apakah masih alami, terdegradasi, atau malah mengalami suksesi atau pertumbuhan kembali yang secara alami. Yang kedua, mengidentifikasi spesies kunci, spesies endemik, atau spesies langka yang memerlukan perlindungan khusus. Yang ketiga, mendukung penentuan kawasan konservasi, baik untuk taman nasional, cagar alam, maupun kawasan lindung lainnya. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan program rehabilitasi dan restorasi vegetasi yang sudah dilakukan. Yang kelima dan yang terakhir adalah menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas metode apa yang saya lakukan di lapangan, yaitu yang pertama menentukan lokasi penelitian kegiatan. Praktikum analisis vegetasi dilakukan di kawasan hutan yang berada di sekitar Masjid Jami Universitas Jambi. Yang kedua adalah saya melakukan penetapan arah dan titik awal plot, di mana arah pembuatan plot ditentukan menggunakan aplikasi kompas pada telepon genggam sebagai pedoman orientasi di lapangan. Yang ketiga, saya melakukan pembuatan plot sekaligus pemasangan patok. Pembuatan patok dilakukan bersamaan dengan pemasangan patok pada setiap sudut sebagai penanda batas sebanyak dua plot utama berukuran 20 kali 20 meter. Dibuat untuk pengamatan tingkat pohon. Di dalam plot utama tersebut tersusun dari plot yang pertama adalah plot 20 kali 20 tentunya untuk mengukur tingkat pohon, plot 10 kali 10 untuk mengukur tingkat tiang, plot 5 kali 5 untuk mengukur tingkat pancang, plot 2 kali 2 untuk mengukur tingkat semai. Patak yang digunakan bisa berupa bambu
atau kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm untuk menentukan patoknya. Bisa menggunakan palu atau batu. Selanjutnya adalah pengamatan vegetasi. Pada satu plot dilakukan identifikasi jenis tumbuhan, pencatatan jumlah individu, serta pengukuran diameter batang sesuai dengan masing-masing tingkat pertumbuhan, seperti pohon dan tiang. 5. Dokumentasi dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel tumbuhan dilakukan secukupnya untuk keperluan identifikasi sampel. Didokumentasikan di atas kain berwarna hitam, diberi label nama, dan difoto dengan penggaris sebagai acuan ukuran. Keenam dan yang terakhir adalah pencatatan dan analisis data. Seluruh data hasil pengamatan dicatat pada lembar kerja lapangan, dan selanjutnya untuk memperoleh parameter vegetasi, serta menghitung indeks nilai penting atau INP. Saya akan menampilkan data yang sudah kelompok kami olah sebagai berikut. Berikut ini adalah data yang sudah diolah oleh kelompok kami. Bisa teman-teman dan saudara-saudara lihat, di sini ada 4 spesies, namun yang mendominasi pada tingkat pohon adalah Endospermum malasinensis dengan nilai INP 99,58%. Pada tiang sendiri itu juga masih didominasi oleh satu spesies yang sama, yaitu Endospermum malasinensis dengan INP atau nilai indeks penting itu di 150%. Lalu pada tingkat pancang dan semai, pada tingkat pancang di plot kami di kelompok saya itu yang paling tinggi nilai INP-nya diperoleh oleh spesies Garcinia parvifolia dengan nilai INP tertinggi yaitu 110%. Dan pada semai hanya ditemukan di dalam plot saya itu hanya satu spesies dengan spesies Vitex pinnata. Ini adalah hasil dari yang sudah kami lakukan dengan memperoleh beberapa spesies di atas. Selanjutnya, saya akan membuat pembahasan singkat mengenai hasil yang sudah kelompok kami buat, yaitu yang pertama, pada tingkat pohon, vegetasi didominasi oleh spesies Endospermum malasinensis yang memiliki nilai INP tertinggi, menunjukkan peran penting jenis ini dalam struktur dan penguasaan ruang tegakan. Jenis lain seperti Austonia scolaris dan Vitex pubescens memiliki INP yang lebih rendah, sehingga kontribusinya terhadap komunitas relatif lebih kecil. Pada tingkat tiang sendiri, dominasinya masih terlihat sama seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Meskipun nilai INP menunjukkan penyebaran yang lebih merata, hal ini mengidentifikasikan keberlanjutan struktur tegakan dari fase pertumbuhan sebelumnya serta proses regenerasi yang masih berlangsung dengan baik. Selanjutnya adalah pada tingkat pancang. Yang sering kita temui adalah Garcinia parvifolia memiliki nilai INP tertinggi menandakan bahwa kemampuan dan daya saing yang baik pada fase pertumbuhan awal. Jenis lain seperti Austonia scolaris dan Pterandrae sp hadir dengan nilai INP yang lebih rendah. Pada tingkat semai pula hanya ditemukan satu jenis yaitu Vitex pinnata dengan nilai INP maksimum. Kondisi ini menunjukkan rendahnya keanekaragaman jenis pada fase semai yang dapat mempengaruhi komposisi vegetasi di masa mendatang. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pada tingkat pancang, Garcinia parvifolia memiliki nilai INP tertinggi, menandakan kemampuan adaptasi dan daya saing yang baik pada fase pertumbuhan awal. Jenis lain seperti Austonia scolaris dan Pterandrae sp hadir dengan nilai INP yang lebih rendah. Pada tingkat semai, hanya ditemukan satu jenis yaitu Vitex pinnata dengan nilai maksimum
INP. Kondisi ini menunjukkan rendahnya keanekaragaman jenis pada fase semai, yang dapat mempengaruhi komposisi vegetasi di masa mendatang. Hanya itu yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati.